Biasa mengawali perjumpaan, kami akan sampaikan satu informasi terlebih dahulu yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Pemirsa, pabrik baterai mobil listrik milik PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation dan Konsorsium LG asal Korea mulai dibangun pada Juli 2021. Dengan dibangunnya pabrik ini, maka kebutuhan akan biji nikel akan mengalami peningkatan. Proyek baterai mobil listrik segera terrealisasi tahun ini. Pabrik baterai mobil listrik milik PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation dan konsorsium LG asal Korea mulai dibangun pada Juli 2021. Pabrik produksi baterai listrik yang disebut-sebut akan menjadi yang pertama di Asia dan bahkan di dunia, memiliki nilai investasi mencapai 9,8 miliar Amerika Serikat atau sekitar 142 triliun rupiah. Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut investasi ini menjadi yang pertama dan terbesar pasca reformasi. Optimisme menjadi pabrik baterai mobil listrik terbesar di dunia karena bahan-bahan untuk pembuatan baterai mobil listrik 50%-nya berada di Indonesia, terutama nikel. Mengantisipasi lonjakan permintaan dalam negeri untuk kebutuhan industri baterai mobil listrik, pemerintah telah melarang ekspor nikel agar Indonesia bisa menjadi produsen baterai terbesar di dunia. Bahlil berharap pengusaha tambang nikel yang sudah berizin khususnya di daerah ikut andil dalam proyek besar tersebut. Sistem kolaborasi antar pengusaha itu telah tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dan dalam undang-undang tersebut dijelaskan setiap investasi yang masuk ke Indonesia wajib melibatkan pengusaha daerah. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, di Marga Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, potensi industri pertambangan biji nikel, dan ini juga berkaitan dengan emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Rudi Canaka, Direktur Utama PT PAM Mineral Tbk. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rudi, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih Pak Rudi sudah meluangkan waktu di IDX Channel, dan sebelumnya kami ucapkan selamat terlebih dahulu. Hari ini tercatat sebagai salah satu emiten di Bursa Efek Indonesia. Untuk mengawali perbincangan Pak Rudi, kita akan coba bahas dari sisi lini bisnis kemudian juga lini industri yang dijalani. Pak Rudi, bagaimana PT PAM Mineral Tbk melihat dinamika Pak industri pertambangan biji nikel sejauh ini, terutama di tengah pandemi, Pak Rudi? Jadi PT PAM Mineral Tbk sebenarnya kita sudah secara terus-menerus 15 tahun berada di industri nikel, mulai dari marketing hingga trading hingga menjadi perusahaan tambang sendiri. Dinamika nikel ini memang selalu berhubungan erat dengan keputusan pemerintah, jadi peraturan pemerintah. Jadi kita selalu berusaha mengikuti sebaik mungkin, terutama sekarang pemerintah sudah mencanangkan adanya industri baja nasional dan industri baterai nasional. Kita lebih semangat lagi untuk maju dan berperan di dalamnya. Baik, Pak Rudi, jauh sebelum adanya rencana dari baterai nasional ini, sebenarnya bagaimana geliat industri dari pertambangan biji nikel ini, Pak? Dulu kita masih beberapa tahun yang lalu kita masih boleh ekspor, kemudian ini ditentukan oleh harga market dunia. Tapi pada saat itu memang belum ada satupun, kira-kira 10 tahun yang lalu belum ada satupun industri smelter atau industri pengolahan yang berkembang di Indonesia kecuali Antam dan Inco waktu itu. Nah, dengan berkembangnya peraturan pemerintah, jadi kita melihat bahwa pemerintah lebih fokus untuk industri hilirnya. Sehingga mau nggak mau akhirnya pada sekitar tahun 2014 ekspor dihentikan, kemudian industri mulai berkembang di Indonesia. Nah, pada saat itu memang harga jual jadi lebih terbatas sekali, berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang harga jual sudah mulai lumayan, walaupun mungkin masih perlu sedikit perbaikan. Secara keseluruhan Pak Rudi, larangan ekspor ini lebih menguntungkan atau justru sebaliknya, Pak? Pada awalnya, pada saat pabrik belum ada, smelter belum ada, industri pertambangan ini memang cukup menderita. Tapi pada saat industri sudah mulai ada, dengan berkembangnya kebutuhan pasokan akan biji nikel,
dan juga ekspansi dilakukan oleh smelter, lambat laun industri pertambangan ini menjadi menarik, terutama seperti saat ini. Artinya cukup mengimbangi, Pak Rudi, ketika ekspor dilarang, begitu permintaan di dalam negeri juga cenderung mengalami peningkatan. Cenderung mengalami peningkatan, walaupun belum seperti yang memang kita harapkan. Harapannya seperti apa, Pak, dari sisi permintaan, terutama dari PT PAM Mineral Tbk? Sebagai penambang, sebagai perusahaan tambang itu kita tidak hanya menghasilkan kadar tinggi, jadi ada juga kadar rendah, kemudian beberapa kadar dengan karakter khusus. Jadi ini yang kita harapkan juga bisa diserap oleh smelter, jadi sesuai dengan kebutuhan dari smelter itu sendiri. Baik, sebelumnya kadar-kadar tersebut lebih cenderung untuk dilakukan ekspor, Pak Rudi? Tahun 2019 kalau saya tidak salah itu memang diizinkan, tapi kemudian dilarang kembali karena melihat ada beberapa pabrik yang memang butuh untuk kebutuhan kadar rendah. Baik, dengan adanya peraturan ini, Pak Rudi, bagaimana dampaknya terhadap harga dari komoditas tersebut, Pak? Dalam beberapa waktu terakhir di tengah pandemi, harga dari beberapa komoditas mengalami penguatan yang cukup signifikan, rekor demi rekor tertinggi dari secara global. Harga komoditas tersebut seperti batu bara, harga minyak mentah, kemudian CPO, meskipun untuk CPO dalam beberapa waktu terakhir cenderung mengalami tekanan. Nah, bagaimana dengan posisi harga dari biji nikel, Pak Rudi? Harga sudah ada perbaikan dari harga yang terdahulu yang benar-benar rendah, kemudian pemerintah dengan tegas menentukan harga HPM, jadi harga patokan mineral yang harus diikuti oleh pabrik. Dalam hal ini memang kita dalam asosiasi APNI, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, itu berusaha untuk menyeimbangi, meminta pemerintah menyeimbangkan. Jadi antara kita bekerja sebagai penambang maupun dengan harga pasokan. Nah, ini yang harga pasokan sekarang itu HPM sudah lebih bagus, walaupun kita berharap ke depan kita minimal bisa mendapatkan harga yang lebih wajar lagi, terutama mengingat harga di pasaran dunia, pasaran ekspor sebenarnya kita hanya sekitar 50% dari harga di luar, Pak. Baik, idealnya berapa, Pak Rudi, dari pandangan PT PAM Mineral Tbk? Kita melihat harga berdasarkan pasokan juga, jadi sekarang ini juga sudah mulai banyak kadar-kadar rendah yang mulai bisa kita jual ke pabrik. Nah, untuk harga patokan kita berharap jangan terlalu jauh dari harga dunia, tapi ini juga harus mempertimbangkan kesehatan smelternya sendiri. Baik, Pak Rudi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba fokus bagaimana pelaksanaan IPO PT PAM Mineral Tbk di Bursa Efek Indonesia. Kita nanti